peristiwa Cek dengan NIM 41931511022. Saya kelas pendidikan IPA B 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Adapun tujuan dari video pembahasan ini yakni untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Salma Nailovaria, SPD MPD. Nah, dalam pembahasan bahasa Indonesia baku dengan tidak baku, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahasa. Bahasa ini merupakan suatu identitas bangsa ketika berinteraksi dengan sesama, di mana seseorang akan membutuhkan bahasa untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain ataupun melakukan kegiatan sosial maupun kegiatan lainnya. Seperti misalnya dalam negara kita menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu artinya berasal dari tanah air Indonesia sendiri. Dahulu memang namanya bukan bahasa Indonesia. Namun pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa ini diubah nama menjadi bahasa Indonesia. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari adanya rasa kebangsaan. Hal ini berarti bahasa Indonesia menyatukan banyaknya bahasa-bahasa dari beberapa suku yang ada di Indonesia, sehingga terbentuk satu kesatuan dengan rasa kebangsaan. Oleh karena itu, bahasa persatuan haruslah memiliki struktur yang jelas dan menggunakan bahasa baku agar menjadi bahasa yang baik dan benar serta mudah dipahami. Adapun bahasa baku ini merupakan salah satu ragam bahasa yang dijadikan sebagai pokok acuan dan dijadikan sebagai dasar ukuran ataupun yang dijadikan sebagai standar dan digunakan secara efektif, baik dan benar. Efektif karena memuat gagasan-gagasan yang mudah diterima dan dikemukakan kembali, baik karena kebutuhan ruang dan waktu, dan benar karena sesuai kaidah kebahasaan secara tertulis maupun lisan ataupun terucap. Nah, sedangkan untuk bahasa tidak baku, ini merupakan ragam bahasa yang berbeda dengan bahasa baku. Artinya bahasa tidak baku ini merupakan kebalikan dari bahasa baku. Bahasa tidak baku ini dipergunakan di lingkungan sehari-hari yang bersifat yang tidak terlalu formal. Seperti misalnya berbicara dengan keluarga, komunikasi dengan teman sebaya, ataupun dengan kegiatan lainnya. Baiklah, langsung saja mengenai yang pertama adalah bahasa Indonesia baku. Jadi, bahasa Indonesia baku ini merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dimodifikasi, diterima, dan difungsikan ataupun diterapkan sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Adapun ciri-ciri dari bahasa Indonesia baku, antara lain yang pertama adalah bahasa yang tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah lain. Artinya bahasa Indonesia baku ini tidak diwarnai ataupun dicampuri oleh dialek ataupun logat dari daerah lain. Yang kedua adalah tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan sehari-hari. Artinya baik secara lisan maupun tulisan, bahasa Indonesia baku ini digunakan dalam situasi resmi. Bahasa ini dapat kita temukan pada surat menyurat dinas, perundang-undangan, karangan ilmiah, laporan penelitian, dan lainnya. Yang keempat adalah pemakaian imbuhan pada kalimat yang bersifat eksplisit ataupun jelas. Artinya, dalam bahasa Indonesia baku ini memenuhi fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek secara eksplisit dan lengkap. Yang kelima adalah pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat, bahwa bahasa baku ini menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan terakhir adalah menggunakan kata baku. Bahasa Indonesia ini menggunakan kata baku, bukan kata yang rancu. Nah, kata baku yang merupakan sebuah kata yang digunakan
yang sudah sesuai dengan pedoman ataupun kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, disebutkan bahwa pengertian baku ini merupakan pokok utama tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas dan kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau standar. Nah, kata baku ini merupakan kata yang diucapkan atau ditulis oleh seseorang sesuai dengan kaidah atau pedoman yang dibakukan. Nah, kaidah standar yang dimaksud ini adalah berupa pedoman ejaan yang disempurnakan, tata bahasa baku atau sudah terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga baku tidaknya suatu kata itu dapat dilihat dari segi lafal ejaan, gramatik, dan kenasionalan saat diucapkan ataupun ditulis. Adapun contoh penggunaan dari bahasa Indonesia baku ini adalah dapat kita lihat pada Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan dalam pembukaannya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, dari beberapa kalimat dalam perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku. Bahasa Indonesia baku yang digunakan merupakan pemakaian bahasa secara baik dan benar dan pemakaian imbuhan pada beberapa kata yang bersifat eksplisit. Selanjutnya adalah fungsi kata baku dalam bahasa Indonesia. Adapun fungsi kata baku dalam bahasa Indonesia yang pertama adalah fungsi pemersatu. Artinya, bahasa Indonesia baku ini mempersatukan penutur atau penulis menjadi satu masyarakat bahasa. Dapat dikatakan juga bahwa pemakaian bahasa baku dalam bahasa Indonesia ini dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat. Nah, kata baku ini juga memberi suatu kekhasan. Artinya, pembakuan kata dalam bahasa Indonesia dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Selanjutnya adalah fungsi pemberi kekhasan dan fungsi pembawa kewibawaan. Artinya, bahwa kata baku yang diterapkan dalam bahasa dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Serta yang terakhir adalah fungsi kerangka acuan. Artinya, kata baku ini dapat sebagai kerangka acuan, menjadi patokan bagi benar tidaknya pemakaian bahasa yang digunakan oleh seseorang atau kelompok. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia tidak baku. Bahasa Indonesia tidak baku ini merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang tidak dimodifikasi atau belum diterima dan tidak diterima ataupun tidak difungsikan sebagai model masyarakat Indonesia secara luas, namun dipakai oleh masyarakat tertentu atau masyarakat khusus. Bahasa Indonesia tidak baku ini menggunakan kata yang tidak baku, yang penggunaannya tidak sesuai aturan ataupun kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketidakbakuan sebuah bahasa tidak hanya ditentukan dengan penulisan yang tidak sesuai dengan pedoman, tapi juga bisa terjadi karena salah penulisan ataupun pengucapan yang salah dan susunan kalimat yang tidak sesuai. Kalimat tidak baku itu lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Nah, kata tidak baku juga digunakan saat berdiskusi dengan teman sebaya ataupun dengan keluarga pada saat membahas sesuatu hal yang tidak terlalu formal. Adapun ciri-ciri dari bahasa Indonesia tidak baku, yang pertama adalah umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, akibat dari bahasa sehari-hari dalam satu lingkungan tersebut, maka seseorang akan menggunakan bahasa yang biasa digunakan dalam lingkungan tersebut. Yang kedua adalah dipengaruhi bahasa daerah atau bahasa asing lainnya. Yang ketiga adalah dipengaruhi oleh perkembangan zaman, di mana seiring perkembangan zaman sekarang ini, banyaknya sosial media yang terdapat dalam ponsel. Dan semua orang bisa membukanya dan berekspresi dengan bebas, menjadikan banyak bahasa baru yang muncul dan seiring berjalannya waktu, seseorang akan mengadopsi bahasa tersebut. Kemudian,
ciri berikutnya adalah bentuknya dapat berubah-ubah. Kemudian, bahasa Indonesia tidak baku ini memiliki arti yang sama dengan bahasa baku meski terlihat berbeda dengan bahasa baku. Ini adalah sifat ragam bahasa baku. Nah, yang pertama adalah bahwa bahasa baku ini pelafalan yang relatif bebas atau sedikit diwarnai bahasa daerah ataupun dialek. Misalnya dalam bahasa baku, contoh kata baku adalah habis. Sedangkan untuk bahasa tidak bakunya bisa dikatakan dengan habis. Artinya bahasa baku habis itu ditulis habis, sedangkan bahasa tidak bakunya dalam kata habis dihilangkan menjadi dibilang habis, logat dari bahasa lain. Contoh penggunaan bahasa baku, misalnya menggunakan kata dalam. Misalnya contoh kalimat, jurang yang di belakang sekolah itu sangat dalam. Beda ketika menggunakan bahasa tidak baku. Kata dalam bisa berubah menjadi dalam, yakni dengan menggunakan bahasa seperti ini. Jurang yang di belakang sekolah tersebut sangatlah dalam. Nah, di sini penggunaan kata bahasa baku dengan bahasa tidak baku berbeda dalam pelafalannya. Kemudian kata mantap. Nah, misalnya kalimatnya, dia melakukan pekerjaannya sangat mantap. Begitulah dalam penggunaan bahasa baku. Sementara dalam bahasa tidak baku dikatakan dia melakukan pekerjaannya dengan sangat mantap. Pelafalan antara kata mantap dengan mantap berbeda namun memiliki arti yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bahasa Indonesia baku dengan bahasa Indonesia tidak baku. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.